Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Acara sebulan pendalaman Dhamma hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Biku Cirajayo dengan topik Adipataya Sutta, landasan berpikir dalam praktik umat Buddha. Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Saya informasikan, puja bakti sebulan pendalaman Dhamma masih dilakukan secara online. Selanjutnya, pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernama sekarang, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernama sekarang. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Sanghang Namami. Yamamako Mayang Bhagawantang Saranang Gata. Yono Bhagawa Sata. Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema. Imehi Sakare Hitang Bhagawantang. Sasatamang Sasawaka Sanggang. Abhipujayama. Selanjutnya, permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama. Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Pancasila Niyajama.
Tatiyampi mayang bante. Tisaranena saha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Amma bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunnang. Amambante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Atinatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumeccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayam Majapama Dadhana.
Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapama Dharthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena bhoga sampada silena nipputing yanti tasma silang visodaye. Amambante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Karang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang Saranagamana Pathang Barnamase. Buddhang Saranang Saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho. Wicca Carana Sampanno Sugato Lokavidu. Anuttaro Purisa Dhamma Sarati. Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagawa. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakato Bhagavata Bhagavata Dhammo. Dhammo
Sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangga nusatinayang karomase. Supatipanno Bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipanno Bhagavato sawaka sanggo. Nyaya patipanno Bhagavato sawaka sanggo. Samici patipanno Bhagavato sawaka sanggo. Yadidang cattari purisa yukani atta purisa pukkala. Esa Bhagavato sawaka sanggo. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anutarang punyaketang lokasa. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang sacakirya gatayo banamase. natime Saranang saranang anya anyang, Buddha me saranang warang, etena saca wacena, satite hotu sabada, nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, etena saca wacena, satite hotu sabada, nati me saranang anyang, sanggo me saranang warang, etena saca wacena, satite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, bagi para umat yang mengakses buku Parita, dapat dibuka halaman 97, Bujangga Parita. Handamayang Bujangga Paritang Banamase, Bojanggo Sati Sangkato, Dhammanang Vicayo Tata, Wiriyam Titipasati, Bojangga Catata Pare, Samadupeka Bojangga, Satete Sabadasina, Munina Sammadakata, Bhavita Bahuli Kata,
Sangwattanti abinyaya Nibbanaya ca bodhiya Etena saca wacena Sotite hotu sabada Ekasming samaye nato Mokkalanan cakasapang Gila nedo kite diswa Bocangge satta desayi te catang abinandit wa roga mucing sutang kane etena saca wacena sotite hotu sabada ekada dhammara capi gelanye nambi pilito cunda tere natanye wa bana pet wana sadarang sammodit wa caabada tamma wuta sithanaso etena saca wacena Sotite hotu sabada pahinate ca abada tinannam bimahe sinang magga hata kilesawa pattanupatti dhammatang etena saca wacena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhamma Raja sendiri menderita sakit, meminta Yang Arya Cundatera mengulang suta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, meditasi yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Biku Cirajayo. Pada Bante kami persilakan. Ya, para upasaka, para upasika sekalian, baik yang berada di ruang Dhammasala Wihara Samakiwirya dan juga yang saat ini tengah mengikuti siaran langsung kegiatan puja bakti. Setelah melakukan puja, menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha yang ada di dalam parita suci, berikutnya kita tambah jasa kebajikan kita pada pagi hari ini dengan melatih batin, mengembangkan batin, cita bhawana. Oleh karena itu, silakan untuk mengatur posisi duduk yang nyaman, yang rileks, bisa bersila atau bersimpuh, tangan di pangkuan, kemudian mata dipejamkan.
dalam keadaan yang rileks, ya, baik di area sekitar wajah kita maupun tubuh kita, jasmani kita secara keseluruhan. Kemudian kita arahkan perhatian kita untuk mengamati napas masuk dan napas yang keluar melalui permukaan lubang hidung. Kita pusatkan perhatian kita tepat di permukaan lubang hidung untuk mengamati dan juga merasakan sensasi ketika napas masuk, kita sadar. Ketika napas keluar, kita sadar. Hanya ketika batin kita ini bisa fokus, bisa terkonsentrasi pada satu objek, maka pikiran kita ini akan menjadi lebih tenang, lebih damai, tidak kacau, tidak berkeliaran, mengembara ke sana kemari. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk melatih batin kita, menjinakkan pikiran kita sendiri. Meditasi kita lanjutkan.
meditasi kita akhiri sape sata bhavantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Dhamma Desana oleh Yang Mulia Biku Cirajayo diawali dengan pembacaan Dhamma Desana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahma Jaloka Dipati Sampati Kathanjaliya Diwarangaya Cata Santi Dasata Paraja Kacatika Desetu Dhammang Anukampimang Pacang. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung kita yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati loke raho nama papakamang pakubbato atta te purisa janati sajangwa yadiwa musate. Bagi seseorang yang melakukan perbuatan jahat, tidak ada tempat yang dikatakan tersembunyi. Diri di dalammu sendiri mengetahui, oh manusia, apakah itu benar atau salah. Kutipan dari Adipateya Sutta Anguttara Nikaya. Ya, pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara sekalian umat Buddha yang berbahagia, yang saat ini mengikuti kegiatan Puja Bakti dalam rangka sebulan pendalaman Dhamma tahun 2022 yang baik yang berada di Dhammasala Wihara Samakiwirya ya, dan juga yang saat ini mengikuti siaran langsung ya, dari Zoom. Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sungguh satu kebahagiaan ya bagi kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Karma baik kita membuahkan satu kesempatan bagi kita untuk bisa kembali melakukan karma baik, baik melalui tindakan badan jasmani, kemudian juga ucapan dengan mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha yang ada di dalam parita suci, kemudian mendengarkan Dhamma dan juga bermeditasi, mengembangkan batin. Ya tentu semua ini adalah karma baik yang dilakukan setidaknya melalui 3 pintu, yaitu mano kama atau kusala manokama, kemudian kusala wacikama, dan juga kusala kayakama. Dan Bapak Ibu sekalian, ya Bante mengucapkan
terima kasih khususnya kepada panitia Sebulan Pendalaman Dhamma tahun 2022 Wihara Samakiwirya Malang yang telah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber yang akan berbagi Dhamma atau sharing Dhamma kepada umat Buddha sekalian, khususnya yang berada di Wihara Samakiwirya. Dan Ibu Bapak Saudara sekalian, apa yang dilakukan ini tentu saja sebagai satu kegiatan untuk menyongsong, untuk menyambut hari purnama di bulan Waisak, yaitu hari Trisuci Waisak 2566 tahun Buddhis, tahun 2022. Nah, ini merupakan satu bentuk keyakinan. Apapun yang Anda lakukan, ya kan, dalam rangka menyongsong Waisak banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Di daerah-daerah kadang diadakan lomba ya untuk memeriahkan, untuk menyambut menyongsong Waisak. Kemudian juga ada Gema Waisak. Kemudian juga di beberapa wihara diselenggarakan salah satunya kegiatan berupa SPD, Sebulan Pendalaman Dhamma. Ya, ini semua dilakukan adalah untuk menumbuhkan, juga untuk meningkatkan, mengembangkan keyakinan kita kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa Bante? Karena kalau punya keyakinan, kita itu akan semangat di dalam melakukan praktik kita sebagai umat Buddha. Tapi kalau nggak ada keyakinan, kalau nggak yakin kepada Sang Buddha, kalau sama gurunya saja tidak yakin, bagaimana kita mau menjalankan ajarannya? Ya, jadi kalau kita punya keyakinan, kita akan semangat di dalam praktik kita. Tapi kalau nggak punya keyakinan, ya sulit semangat itu untuk tumbuh. Gitu. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian yang saat ini mengikuti Sebulan Pendalaman Dhamma, tentu ini adalah satu kesempatan yang baik yang kita isi dan kita gunakan untuk bersama-sama belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, pada kesempatan minggu pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, seperti poster atau juga flyer yang sudah Anda lihat ya, yang mungkin sudah di-share, dibagikan melalui grup dan juga media sosial, tema atau topik yang akan menjadi pokok bahasan kita dalam belajar Dhamma pada kesempatan pagi hari ini adalah Adhipateya Sutta, ya, landasan berpikir dalam praktik umat Buddha. Ya, tentu kita juga sudah paham sebagai manusia secara umum, secara khususnya utamanya kita menjadi umat Buddha ini, ya kita belajar Dhamma, kemudian kita praktik Dhamma, tentu kita punya tujuan. Selain kita melatih diri supaya batin kita ini menjadi indah, karena dilatih dengan praktik Dhamma, supaya batin kita ini terhiasi atau dihiasi oleh pengertian Dhamma. Kalau batin kita ini dihiasi oleh pengertian Dhamma, maka batin kita ini akan menjadi lebih indah. Kenapa Bante? Karena bisa melihat kehidupan ini sebagaimana mestinya. Dengan pengertian Dhamma, kita bisa memandang kehidupan ini sesuai dengan realitanya. Jadi meskipun kita dihadapkan dengan berbagai macam fenomena hidup, kadang menyenangkan, kadang juga tidak menyenangkan, kadang dibenci, kadang disukai orang. Nah, tapi kalau kita punya pengertian Dhamma, setidaknya penderitaan yang kita alami itu bisa diminimalisir. Kalau orang nggak ngerti Dhamma, begitu ada perubahan, begitu ada penderitaan, begitu muncul kebencian, dia menderita, tidak bahagia. Tapi kalau orang ngerti Dhamma, begitu ada perubahan, setidaknya dia memaklumi. Oh iya, memang hidup itu ya anicca kok Bante. Beda. Kalau orang nggak ngerti Dhamma, begitu ada yang berubah, dia protes.
Kok berubah Bante? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Harusnya kan nggak boleh begini. Kan harusnya nggak boleh begitu Bante. Ini kenapa jadi berubah? Kenapa istriku jadi berubah? Kenapa suamiku jadi berubah? Kenapa rumahku jadi berubah? Nah itu kalau orang nggak ngerti Dhamma, protes. Jadi kalau orang protes itu berarti dalam batinnya ini dia tidak bisa menerima kenyataan. Dan kata lain dari penderitaan itu adalah ketidakmampuan untuk menerima kenyataan. Ketidakmampuan untuk memahami kenyataan hidup. Ya, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau punya pengertian Dhamma, aduh bahagianya. Maka kalau belajar Dhamma ya yang sungguh-sungguh, karena Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu berusaha atau diupayakan ya untuk membuka mata batin kita. Kalau dulunya mungkin diliputi oleh kotoran batin, kebodohan, sehingga melihat yang berubah ini sebagai yang kekal, melihat yang menderita, yang tidak menyenangkan sebagai satu hal yang menyenangkan. Ketika bertemu dengan yang tidak menyenangkan, kita jadi protes. Tapi kalau sudah punya pengertian Dhamma, oh iya bisa maklum. Kalaupun menderita, penderitaan itu cuma sebentar. Berbeda dengan orang yang tidak punya pengertian Dhamma, kalau menderita itu penderitaannya panjang. Bante, kenapa kok aku ini menderita terus-terusan? Lahir di tengah-tengah di keluarga orang susah. Hidup susah. Menikah kok dapat orang susah. Kenapa kok penderitaan ini terus-terusan Bante? Sebetulnya juga tidak ada yang terus-terusan. Kalau kita mengerti perubahan, kita mengerti anicca, penderitaan itu nggak ada yang terus. Karena semua fenomena Dhamma itu sifatnya 3, tidak lebih dari itu. Ya, sifatnya 3 Bapak Ibu. Apa itu? Muncul, berkembang, lenyap. Apa yang datang akan pergi. Apa yang muncul akan tenggelam. Apa yang timbul akan tenggelam. Ya. Nah, oleh karena itu, sifatnya 3, muncul, berkembang, lenyap. Kebahagiaan juga begitu, muncul, nanti berproses, berkembang, cepat atau lambat dia akan lenyap kok. Penderitaan yang kita alami nih misalkan, aduh aku sedih, kemarin aku ditipu, kemarin aku disakiti, kemarin aku dilukai, begitu. Aduh rasanya nyesek sekali Bante, rasanya sedih sekali. Kesedihan itu pun tidak akan mungkin bertahan selamanya. Nah, kalau punya pengertian Dhamma kan kita jadi maklum. Kalau nggak punya pengertian Dhamma kok rasanya penderitaan itu kok lama sekali Bante. Nah itu. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai umat Buddha, apa yang kita lakukan baik dalam rangka puja bakti, baca parita, bermeditasi, mendengarkan Dhamma, semua itu pada dasarnya adalah upaya untuk mendidik, upaya untuk melatih diri kita, melatih batin kita, supaya menjadi lebih dewasa. Artinya dewasa itu bukan cuma secara umur, bukan cuma secara fisik. Nah, Sang Buddha sampaikan dengan perumpamaan sapi. Ya, kalau sapi itu badannya aja yang besar, tapi otaknya nggak berkembang. Artinya pola pikirnya nggak berkembang. Jadi pada dasarnya kedewasaan itu bukan terletak hanya pada umur dan tubuh yang atau jasmani yang bertumbuh, tetapi terletak pada pola pikir. Maka bedanya anak kecil dan orang dewasa itu kita bisa lihat, kita bisa pahami. Kalau anak kecil, misalkan dia jatuh, misalkan dia ketemu apa yang tidak dia sukai, ya dia merengek, bahkan mungkin nangis. Kalau dia jatuh, mama, dia nangis. Jatuh terluka, dia nangis. Tapi kalau orang dewasa, begitu jatuh, ya dia berdiri lagi. Begitu jatuh, dia terluka, cari cara supaya lukanya bisa sembuh. Cari cara. Bedanya, anak kecil itu cenderung merengek atau nangis. Orang dewasa begitu ketemu masalah, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini.
itu orang dewasa. Ya, nah oleh karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, ya kita bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya dengan pandangan yang benar kalau kita punya pengertian Dhamma. Maka Dhamma diajarkan kepada kita supaya kita bisa bebas dari penderitaan sepenuhnya, bukan yang penderitaan yang sebentar-sebentar saja, bukan kebahagiaan yang sementara, yang sifatnya instan, yang sifatnya ya sebentar saja, tetapi kebahagiaan yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah akhir penderitaan yang sepenuhnya. Bante, kalau misalkan kalau saya sedih, kalau saya overthinking dan lain sebagainya begitu, kalau saya diliputi kecemasan, ketakutan segala macam, saya menderita, ya sudah, saya alihkan untuk nonton film. Apakah nggak boleh, Bante? Nonton film Korea kan bagus, Bante. Ya, bagus, nggak apa-apa. Silahkan. Tapi itu kan hanya mengalihkan. Ya, itu hanya mengalihkan penderitaan. Hanya menutupi penderitaan untuk sekejap saja. Untuk menutupi penderitaan sebentar saja. Begitu nanti Anda sudah selesai nonton film, filmnya sudah habis, Anda kembali beraktivitas, atau Anda kembali ke rutinitas, ya penderitaan barangkali masih akan muncul lagi. Ya. Nah, oleh karena itu ajaran Sang Buddha itu mengarah menuju akhir penderitaan yang sepenuhnya, kebahagiaan yang sejati. Ya. Maka Anda jadi umat Buddha, kalau tujuannya untuk melatih diri, mengembangkan batin, ya, kemudian ada juga jadi umat Buddha ketika meninggal supaya bisa lahir di alam surga, begitu. Itu bagus, bagus. Karena untuk bisa lahir di alam surga itu dibutuhkan kebajikan yang cukup. Kalau kebajikan yang nggak cukup, apalagi kalau nggak punya tabungan kebajikan, ya mana mungkin bisa lahir di alam surga. Gitu. Tapi jangan sampai lupa, menjadi umat Buddha itu bukan sekadar bisa lahir di surga. Bapak Ibu. Kenapa, Bante? Kan bagus lahir di surga, ya bagus. Tetapi kelahiran di alam surga itu, begitu nanti buah karma baik yang bisa menunjang kita lahir di alam surga ini habis, yang masih bisa turun lagi ke alam manusia, atau bahkan lebih rendah lagi dari alam manusia. Ya, jadi kalau di alam surga ini buah kebajikannya habis, kita masih bisa lahir lagi sebagai manusia. Kalau sudah jadi manusia, bertemu dengan yang tidak diinginkan, menderita. Bertemu dengan yang tidak dicintai, yang tidak disukai, menderita. Berpisah dengan yang dicintai, menderita. Ya, nah maka dari itu tujuan yang paling luhur menjadi umat Buddha itu adalah akhir penderitaan. Kalau Bapak Ibu ditanya tetangga, kenapa jadi umat Buddha? Anda jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang jawabnya. Saya ini sudah bosan menderita. Makanya saya jadi umat Buddha. Kalau saya masih betah menderita, ya mungkin saya akan terus mengejar kenikmatan indrawi. Tetapi karena saya sudah bosan menderita, maka saya menjadi umat Buddha, karena umat Buddha itu tujuannya adalah akhir penderitaan. Begitu ada kelahiran, di situ ada penderitaan. Di mana tidak ada kelahiran, tidak ada lagi penderitaan. Nah, maka itu menjadi pegangan kita. Kalau ditanya tetangga jangan bingung, kenapa jadi umat Buddha? Ya sudahlah, ngikut orang tua. Kenapa jadi umat Buddha? Ya supaya punya KTP lah. Syarat punya KTP kan harus ada agamanya. Itu. Kalau nggak ada agamanya nanti nggak boleh tinggal di Indonesia, nggak boleh bikin KTP. Nanti kalau ada pembagian sembako saya nggak dapat bagian lagi kalau nggak ada KTP-nya. Nah, bukan sekadar itu, tetapi supaya bebas sepenuhnya, kebebasan yang sejati, kebebasan yang luhur. Apalagi ya Bapak Ibu, kita ini masih sebagai putujana ya, putujana, masih sebagai ya umat
atau manusia yang berjuang untuk meraih, untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian yang masih diliputi oleh kotoran batin. Artinya ya kita harus bersungguh-sungguh di dalam berlatih. Artinya kita juga harus menyertakan semangat di dalam praktik kita. Ya, karena akhir dari penderitaan, pencapaian yang luhur itu tidak dicapai hanya dengan berdoa. Ini kalau ada umat-umat, bahkan umat Buddha atau biasanya umat dari tradisi itu cenderung apa-apa berdoa, apa-apa berdoa. Apakah nggak boleh Bante berdoa? Boleh. Berdoa itu juga bagus. Tapi apakah semua pencapaian itu bisa diperoleh dengan berdoa? Ya tidak. Apakah orang sakit bisa sembuh dengan berdoa? Kalau orang sakit bisa sembuh hanya dengan berdoa, enggak, rumah sakit enggak penuh. Kalau penyakit bisa hilang hanya dengan berdoa, nggak mungkin COVID sampai beberapa tahun. Begini. Kalau semua masalah bisa selesai hanya dengan berdoa, semua orang ya bisa bahagia, nggak ada orang sedih lagi. Ya, jadi tidak semua masalah bisa selesai dengan berdoa. Artinya tidak semua pencapaian juga bisa selesai dengan berdoa, bisa dicapai dengan berdoa. Sang Buddha aja ajarkan untuk mencapai apa yang diharapkan, mencapai pencapaian yang tertinggi, Buddha saja yang sudah diramalkan dari kecil sudah diramal ya. Begitu lahir diramal yang pertama oleh kondanya, dikatakan ada dua kemungkinan. Kalau beliau tidak meninggalkan keduniawian, kalau beliau menjadi raja, beliau akan menjadi raja besar Cakrawati. Tapi seandainya beliau atau Pangeran Siddhartha ini meninggalkan keduniawian dan menjadi petapa, beliau akan menjadi Buddha. Nah, itu ramalan dari kondanya. Kemudian ramalan dari petapa Asita atau Asita Kaldewala. Meramalkan, nah ini pasti menjadi Buddha. Jika melihat 4 peristiwa. Kan begitu ya. Sudah diramalkan seperti itu pun, beliau juga harus berjuang. Ya kita, apakah kita sudah diramal kita akan menjadi Buddha? Apakah kita sudah diramal kita akan mencapai kesucian di kehidupan ini? Ya, yang sudah diramal saja masih berjuang, apalagi kita yang belum diramal. Ya kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Artinya kita harus berjuang dengan keras. Kalau Anda membaca buku riwayat hidup Buddha Gautama, di sana disampaikan sebetulnya dengan atau tanpa menyiksa diri, petapa Gautama itu akan menjadi Buddha. Tetapi kenapa Bodhisatta, petapa Gautama kok menyiksa diri? Satu, penyiksaan diri yang dilakukan, dipraktikkan oleh petapa Gautama pada saat itu tidak ada yang menandingi. Apa yang sudah diupayakan oleh petapa Gautama, tidak ada petapa lain yang sebanding dengan upaya beliau. Sehingga pencapaian yang diperoleh dari usaha yang keras itu akan memberikan satu kebahagiaan dan kebanggaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengajarkan kepada siswa-siswanya bahwasanya pencapaian itu diperoleh dengan usaha. Bukan cuma dengan doa. Ya. Ini ada satu khotbah Sang Buddha yang cukup menarik ya, diberikan oleh Sang Buddha dengan satu perumpamaan. Kalau tidak salah ya namanya Bhawana Sutta, khotbah tentang pengembangan. Di dalam sutta itu Sang Buddha sampaikan dengan perumpamaan bahwasanya seperti seperti telur dari indukan ayam yang jumlahnya 8, 10 atau 12 butir. Kemudian induknya menghendaki, dia berdoa, dia memohon, dia berharap begitu. Semoga anak-anakku yang ada di dalam cangkang itu
mendorong cangkang dengan paruhnya, mendorong cangkang dengan kakinya, sehingga cangkang itu pecah dan anak-anak yang ada di dalam telur itu menjadi menetas, dan telur itu menjadi menetas. Kalau hanya dengan berdoa seperti itu, dia tidak mengerami, akankah ataukah mungkin telur itu bisa menetas? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semoga telurku bisa menetas. Nggak mungkin hanya dengan berdoa begitu. Lalu kemudian Sang Buddha sampaikan lebih lanjut. Di sisi yang lain, meskipun dia tidak berdoa semoga telurku menetas dan lain sebagainya, tapi dia langsung erami. Dia nggak menyemogakan apapun. Dia langsung erami ya kurang lebih 21 hari ya tanpa dia berdoa, bisa nggak telurnya menetas? Bisa. Jadi kalau hanya dengan berdoa tanpa usaha nggak mungkin tercapai. Tetapi kalau kita berusaha meskipun tanpa berdoa, apa yang kita harapkan itu bisa kesampaian. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, inilah yang menjadi dasar praktik umat Buddha, ya. Nah, makanya Sang Buddha juga sering menyampaikan bahwasanya nilai kehidupan itu bukan terletak dari panjangnya usia. Barangkali orang bisa berusia panjang, usianya bisa lebih dari tingkatan atau usia secara umum, rata-rata usia manusia secara umum kalau sekarang 70, mungkin orang bisa hidup lebih dari 70 tahun, 80, 90, bahkan 100. Tapi kalau selama hidupnya itu diisi oleh tindakan-tindakan yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, ya justru itu nilai kehidupannya tidak bernilai. Nilai kehidupannya rendah, hina. Tetapi sebaliknya, meskipun usianya singkat, kemudian diisi dengan hal-hal yang baik, diisi dengan hal-hal yang bajik, maka nilai kehidupan seseorang itu akan bertambah. Maka di dalam Teragatha juga disampaikan, buatlah hidupmu bermanfaat, baik dalam hal kecil maupun besar. Karena setiap siang dan malam yang berlalu, kehidupanmu berkurang sebanyak itu. Artinya, satu hari usia kita bertambah, berarti berkurang juga satu hari usia kehidupan kita. Kalau kita sia-siakan, kalau kita nggak isi dengan hal-hal yang baik, ya nanti sia-sia. Ya, nanti sia-sia. Maka satu berkah kalau kita bisa membuat kehidupan kita ini menjadi lebih bernilai. Kita membuat kehidupan ini menjadi berkualitas. Maka ada satu berkah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda membaca di dalam Manggala Sutta, satu dari 38 berkah yang ada di dalam Manggala Sutta itu, Anda bisa temukan satu kalimat ya, namanya Atasamma Panidhe. Itu membimbing diri dengan benar. Artinya kita mengarahkan diri kita ini pada hal-hal yang baik, yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Maka yang pertama itu harus ada pandangan benarnya. Kalau memandang secara benar, ya kita melakukan juga terarah pada hal-hal yang benar. Tapi kalau pandangannya salah, menurut dia benar, tapi sesungguhnya salah. Oh, membunuh orang yang begini itu darahnya halal, itu salah. Tapi karena menurut dia benar, ya dilakukan. Akhirnya apa? Yang merugikan banyak orang. Tapi kan menurut dia benar, Bante. Benar menurut kita, belum tentu benar sesuai dengan Dhamma, Bapak Ibu. Maka pandangan benar itu adalah pandangan yang memandang, melihat kehidupan itu dengan sebagaimana mestinya. Itulah pentingnya. Ya, membimbing diri dengan benar. Yang pertama, isi diri kita, batin kita ini dengan pandangan yang benar. Kalau pandangannya benar, moha pastinya terkikis. Ya, pandangan salah pastinya juga terkikis. Itu yang disebut dengan Atasamma Panidhe, membimbing diri dengan benar. Ya, melakukan atau mencegah hal-hal yang
buruk yang belum terjadi supaya jangan sampai muncul. Selama ini saya belum pernah nipu, ya jangan sampai nipu. Hal-hal buruk itu jangan sampai muncul. Ya. Kemudian meninggalkan apa yang buruk yang selama ini sudah ada. Bante, kalau selama ini saya suka nipu, saya suka bohong, ya ditinggali. Itu yang termasuk di dalam usaha benar loh, Bapak Ibu. Yang termasuk di dalam salah satu faktor jalan Arya Adhanggika Magga itu kan ada samawayama, usaha benar. Nah, di dalam usaha benar itu ada 4 hal yang perlu dilakukan. Mencegah apa yang buruk yang belum dilakukan jangan sampai muncul. Yang kedua, meninggalkan apa yang buruk yang selama ini sudah ada, ya jangan sampai ya berlanjut, ini ditinggalkan. Nah, itu yang buruk. Kemudian yang baik, yang belum pernah dilakukan selama ini, Bante, selama ini saya belum pernah atasi lalu. Ya, itu dimunculkan. Bante, selama ini saya belum pernah latihan meditasi, dimunculkan yang baik yang belum pernah muncul. Kemudian yang baik yang sudah pernah muncul, yang sudah pernah dilakukan, ini ditingkatkan. Jangan sampai kendur, jangan sampai mundur, kalau bisa ditingkatkan, dikembangkan lagi. Ya, itu. Nah, jadi selain tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka kalau menjadi umat Buddha kan kita tahu inti dari ajaran Buddha itu apa? Itu sudah barangkali anak SMA juga sudah paham. Kalau ditanya inti dari ajaran Buddha apa? Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, kemudian mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. 3 pilar inti ajaran Buddha. Kalau tidak melakukan kejahatan, ya dengan melaksanakan sila, itu kan tidak melakukan kejahatan. Tapi hanya dengan tidak melakukan kejahatan saja apakah cukup? Kalau Anda ingat ada pepatah lama, kalau dulu kita masih sekolah mungkin familiar sekali, nggak tahu kalau sekolah zaman sekarang ada nggak itu belajar tentang pepatah-pepatah gitu ya. Jadi dulu kita sering mendengar hemat pangkal kaya, begitu. Ya, hemat pangkal kaya. Jadi kalau kita punya uang 100.000 misalkan, kita disuruh untuk hidup hemat. Jadi 1 hari itu kamu hidup atau ya kita menjalankan kehidupan hanya dengan menggunakan 1.000. Jadi uang 100.000 harus habis dalam waktu 100 hari. Gitu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Artinya kita membaginya ya sehari habis 1.000 lah. Itu udah paling hemat. 1.000 dapat apa, Bante? Pisang goreng paling dapat 1, bakwan dapat 1. Tapi pokoknya hemat lah. Kan katanya hemat pangkal kaya. Gitu. Kalau kita hanya hidup berhemat seperti itu, ketika kita nggak nambah lagi pundi-pundi kekayaan kita, bisa nggak jadi kaya sih? Gitu ya. Jadi kalau punya misalkan tabungan 10 juta, kita hanya hidup hemat, tapi kalau nggak nambah lagi, ya nggak nambah, malah yang ada kurang. Itu loh. Jadi sebagai umat Buddha, ini harus dipahami juga. Selain tidak melakukan keburukan, kita juga menambah kebajikan. Tidak melakukan keburukan itu secara pasif. Kita menghindari tindakan-tindakan yang bisa melanggar sila. Aktifnya apa? Yang melakukan hal-hal yang baik. Kalau tidak membunuh, tindakan aktifnya apa? Ya mungkin ada menyelamatkan makhluk ya, function gitu. Menjauhkan para makhluk itu dari ancaman, dari ketakutan gitu. Kalau saya tidak mencuri, tindakan aktifnya apa? Ya berdana, memberi, berbagi. Kalau saya tidak berzina, bentuk aktifnya apa? Ya saya berusaha untuk setia, untuk punya komitmen, untuk menjadi orang yang punya integritas, jangan suka berkhianat, kan begitu. Kalau saya tidak menipu, saya tidak berbohong, saya tidak berkata kasar, apa? Ya saya berucap yang jujur. Berucap kata-kata yang halus, yang sopan, yang menyenangkan. Kalau saya tidak mabuk-mabukan, bentuk aktifnya bagaimana, Bante? Kalau tidak mabuk-mabukan yang bisa memicu lemahnya kesadaran, ya bentuk aktifnya itu adalah dengan latihan meditasi, melatih kesadaran, melatih kewaspadaan, alih-alih kita mengabaikan kesadaran kita. Ya, jadi
tidak melakukan kejahatan saja itu tidak cukup. Perlu ditambah dengan secara aktif menanam kebajikan. Dan juga jangan sampai lupa untuk membersihkan batin. Dengan latihan meditasi, Anda bisa pilih samatha atau vipassana. Ya, samatha untuk ketenangan, vipassana mengarah pada pembersihan kotoran batin atau pengotor batin. Ya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, untuk meningkatkan kegigihan kita di dalam praktik kita sehari-hari menjadi umat Buddha, ya, karena judulnya adalah landasan berpikir dalam praktik umat Buddha, ya, harus ada landasan berpikirnya supaya kegigihan itu muncul. Kalau kita nggak punya landasan, kenapa kamu praktik? Ya kenapa ya? Nggak punya landasan, bingung. Jadi orang praktik itu harus punya landasannya supaya lebih kuat praktiknya, supaya lebih mengarah praktiknya, supaya di dalam praktiknya kita itu tidak terdistraksi dengan berbagai macam hal-hal yang bisa memicu kita menjadi terjerumus gitu. Jadi di dalam Adipateya Sutta, Bapak Ibu, itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan landasan berpikir. Jadi pada dasarnya Adipateya Sutta ini adalah khotbah tentang otoritas. Artinya otoritas itu kita punya otoritas sendiri, kita punya kuasa sendiri, kita punya landasan gitu. Ya, jadi ada 3 landasan berpikir. Yang pertama yang disebut sebagai Attadipateya. Attadipateya itu adalah menjadikan diri sendiri sebagai landasan berpikir. Ketika kita praktik sebagai umat Buddha atau manusia. Bagaimana caranya, Bante? Ya kita merenungkan bahwa saya ini sudah lahir sebagai manusia. Ya sebetulnya kalau kita melihat sutta ini sebetulnya diperuntukkan bagi para bhikkhu. Tetapi bukan tidak mungkin sebagai umat perumah tangga, sutta ini bisa menjadi landasan di dalam berpikir maupun juga praktik. Kita itu sudah lahir sebagai manusia ini bukan yang pertama. Dan ini juga bukan yang terakhir. Kehidupan kita itu sudah berlangsung sangat lama. Maka tadi Bante sampaikan, ya kita itu harusnya bosan sih menderita. Ya, Sang Buddha sudah sampaikan bahwasannya selama pertumimba lahir di dalam samsara, air mata kita yang sudah menetes itu jauh lebih banyak dari air di 4 mahasamudra. Jadi kita sudah terlahir seperti ini, kita termakan oleh usia tua, kita termakan oleh penyakit, kita termakan oleh kematian, ya karena sudah lahir akan bertemu dengan 3 utusan agung, usia tua, sakit, dan kematian. Karena dikejar oleh hal-hal seperti itu, kadang belum tua sudah mati duluan. Ya, belum tua sakitnya datang dulu, matinya datang dulu. Nah, artinya dengan berlandaskan pada pola pikir yang pertama ini menjadikan diri kita ini yang terbakar oleh usia tua, terbakar oleh penyakit, terbakar oleh kematian, kita hendaknya merefleksikan di dalam diri kita. Saya harus lebih giat di dalam berlatih, di dalam praktik menjadi umat Buddha. Hendaknya saya meningkatkan kegigihan saya untuk meninggalkan apa yang buruk dan menggantinya dengan hal-hal yang baik. Itu yang pertama, yang berkenaan dengan Attadipateya. Kemudian yang kedua, yang disebut sebagai Lokadipateya. Loka itu dunia. Dunia yang kita huni ini, kita tidak hidup sendirian. Ya. Kita sebagai manusia nggak hidup sendirian. Artinya kita sebagai makhluk sosial. Di dalam dunia yang kita tempati ini ada banyak makhluk selain kita. Artinya kita ini sebagai makhluk sosial yang tidak hidup sendirian.
Banyak sekali di luar sana orang lain ya. Jadi kalau saya melakukan tindakan yang buruk, mereka itu pastinya akan mencela. Ya, lokadipateya artinya kita melihat bahwasannya di sekeliling saya ini banyak orang. Kalau saya melakukan yang buruk, pasti mereka akan mencela saya. Orang kita sudah melakukan hal-hal yang baik saja kita dicela kok. Kita sudah melakukan tindakan yang baik. Bante saya sudah sering ke wihara, Bante saya sudah sering baca parita, sudah sering meditasi. Kenapa dia masih mencela saya? Ibu bapak, saudara sekalian, salah satu hal yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya itu adalah hal yang di luar diri kita. Kita sudah sebaik apapun diri kita pasti ada orang yang membenci. Seburuk apapun, ya pasti juga ada orang yang menyukai juga. Ya, artinya kita nggak bisa kontrol apa yang ada di luar. Kita sudah berbuat baik saja dicela, apalagi kalau kita berbuat buruk. Nah, oleh karena itu ya kita harus terkendali dengan menjadikan landasan berpikir yang kedua, lokadipateya, bahwa kehidupan kita ini luas, dunia ini luas. Itu orang-orang yang bisa melihat. Kita juga harus percaya bahwa di sekitar kita ini juga ada makhluk-makhluk yang nggak terlihat. Barangkali ada dewa yang bisa membaca pikiran orang lain. Bahkan mungkin mereka itu ada di sekitar kita, tapi karena mereka tidak tampak, kita nggak bisa melihat, kita memikirkan hal yang buruk, kita mengucapkan hal yang buruk, sekalipun nggak dilihat oleh orang lain, ya mereka yang punya kemampuan untuk melihat, punya mata dewa atau telinga dewa, mereka bisa mendengar ucapan buruk kita. Mereka bisa menyaksikan, melihat tindakan buruk kita. Mereka juga bisa mendengar, mereka bisa membaca pikiran kita yang buruk. Nah, jadi dengan landasan berpikir yang kedua, bahwasanya dunia ini luas, dipenuhi atau diisi oleh orang-orang lain, diisi oleh para makhluk yang bisa membaca dan juga melihat pikiran orang lain. Dengan cara itu, hendaknya kita merefleksikan di dalam diri. Saya harus meningkatkan kegigihan di dalam praktik saya sebagai umat Buddha. Apa yang buruk, saya tinggalkan. Saya ganti dengan yang baik. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dimaksimalkan. Itu yang kedua, ya, yang disebut sebagai lokadipateya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, yang disebut sebagai Dhammadipateya. Nah, tadi juga sudah dibaca di dalam Dhammanusati, sifat-sifat luhur dari Dhamma, bahwasanya Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, berada sangat dekat, tak lapu oleh waktu. Ya, mengundang untuk dibuktikan, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Itu kualitas luhur di dalam Dhamma. Buddha menemukan Dhamma, mengajarkan Dhamma demi kepentingan banyak makhluk. Dhamma ini sebagai jalan, sebagai cara kita untuk mencapai akhir penderitaan. Dan kalau kita belajar Dhamma, kita juga harus memahami, namanya Tiratana itu kan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha ini sebagai penemu, katakan, Buddha ini sebagai penemu jalan, Dhamma ini sebagai jalannya, dan Sangha ini adalah siswa-siswa mulia, siswa-siswa Arya, para Sang Buddha, yang sudah mencapai akhir penderitaan dengan melalui jalan yang sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi jalan ini sudah ditunjukkan. Sang Buddha tidak bisa membebaskan semua makhluk. Maka ada satu kalimat ya, Sang Buddha hanya sebagai penunjuk jalan. Kita sendiri yang harus berusaha untuk menempuh jalan itu hingga kita dapat mencapai akhir penderitaan. Ya, jadi Bapak Ibu, Dhamma itu seperti lampu, seperti penerang di dalam kegelapan. Kalau Anda sudah punya lampu, ya dipakai dengan baik-baik. Kalau Anda punya lampu, tapi Anda jalan di tempat gelap, lampunya nggak dipakai, ya tetap jadi gelap. Tetapi kalau tempatnya gelap, jalan gelap, kita punya lampu, kita gunakan lampu ini sebagai penerang, ya kita akan bisa melihat jalan itu dengan jelas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah 3 poin sebetulnya yang menjadi otoritas atau landasan berpikir
dalam praktik umat Buddha. Yang pertama, atadipateya, menjadikan diri sendiri sebagai landasan berpikir. Bahwasanya kita terbakar oleh usia tua, dikejar oleh kematian, dan kita juga sudah lama menderita. Artinya dengan cara itu kita harus lebih semangat lagi, lebih gigih lagi. Yang kedua, lokadipateya, menjadikan dunia ini sebagai landasan. Bahwasanya di dunia ini banyak sekali makhluk, baik yang ada di sekitar kita, yang tampak, yang tidak tampak. Yang tampak mereka mungkin akan mencela kita kalau kita melakukan keburukan. Yang tidak tampak, mungkin mereka mendengar dan melihat apa yang buruk yang kita lakukan, meskipun kita tidak tampak mereka, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjadikan dhamma. Dhamma ini ya dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing. Begitu dipraktekkan, dhamma itu akan memberikan manfaat secara langsung. Ya. Nah, jadi 3 hal ini Bapak Ibu, atadipateya, lokadipateya, dan dhammadipateya. Ya, jadi ini yang perlu Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Dengan 3 landasan berpikir itu Bapak Ibu semakin gigih, semakin semangat di dalam menjalankan praktik sebagai umat Buddha, kemudian juga bisa meningkatkan kegigihan di dalam menjalankan praktik-praktik Dhamma, sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai umat Buddha, yaitu akhir dari penderitaan itu, cepat atau lambat bisa kita realisasikan. Demikian, semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata, Bante tutup, sape sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Baik, Bante, selanjutnya ini ada sesi tanya jawab. Bagi umat yang berada di Zoom, bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mic untuk bertanya, atau menulis melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Saya Rita Bante. Ya, Dengar selamat ya, pagi, Bante? Namo Buddhaya. Ya, Bante. Kadang kita dengar atau lihat, dengar orang bilang itu orang itu silanya kuat gitu. Itu gimana ya Bante? Bisa, maksudnya pegang sila dengan kuat itu ciri-cirinya apa atau bagaimana gitu Bante? Terima kasih Bante. Ya, bisa diulang, Ibu Rita? Oh iya, maaf. Kadang kita dengar gitu ada, maksudnya gini, oh orang itu silanya kuat gitu Bante. Nah, terus gimana ya, apa ciri-cirinya atau apa ya supaya kita tuh bisa pegang sila dengan kuat. Terima kasih Bante. Iya, terima kasih Ibu Rita atas pertanyaan yang cukup baik berkenaan dengan praktik sila ya. Jadi kadangkala orang mengatakan, oh orang itu praktik silanya kuat begitu ya. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri sila itu sebetulnya adalah ketenangan dan kemurnian. Jadi orang yang mempraktikkan sila, dia mengendalikan indrianya, terutama
ucapannya dan juga tindakannya. Ya, karena dia menjalankan atau juga mempraktikkan dan mengendalikan indrianya, mengendalikan ucapan dan tindakannya, maka orang yang menjalankan sila itu ya akan tenang. Tapi kalau dia tidak menjalankan sila, sudah pasti gelisah. Itu gelisah. Karena kenapa? Ya kalau orang suka membunuh pasti gelisah. Kalau dia membunuh, baru membunuh itu pasti gelisah. Jangan-jangan nanti ditangkap polisi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Kemudian kalau misalkan dia mencuri juga sama, dia pasti gelisah. Jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan ditangkap polisi, pasti gelisah. Tapi kalau orang menjalankan sila karena tidak melanggar paling tidak 5 butir ya, 5 butir dari Pancasila itu kalau misalkan perumah tangga, atau 8 sila untuk para adhasilani, kemudian 10 sila untuk para samanera dan 227 sila untuk para biku, ya dia menjadi lebih tenang dan murni. Kenapa? Karena fungsi dari sila itu membuat seseorang, mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindakan jahat dan menjaga agar seseorang itu tetap baik gitu. Sehingga ya wujudnya ya adalah kemurnian. Kemurnian. Jadi khususnya untuk Ibu Rita dan Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana berkenaan dengan orang yang mengatakan seperti itu? Ya, kita bisa melihat, barangkali kita hanya bisa melihat, ya, kita hanya bisa melihat, kemudian mempersepsikan atau berspekulasi bahwa orang ini silanya bagus. Tetapi ya memang wujud dari pelaksanaan sila yang luhur itu adalah ketenangan dan juga kemurnian. Jadi kalau Anda bisa melihat orang yang tenang, benar-benar tenang, ya barangkali memang orang itu menjaga silanya dengan baik. Gitu. Tapi kalau dia tidak menjaga silanya dengan baik, ya pasti kerusak-kerusu, ceroboh dan lain sebagainya. Tidak tenang, gelisah begitu. Maka ya supaya Anda bisa hidup tenang, ya setidaknya praktik sila dengan sungguh-sungguh. Kendalikan indria, juga kendalikan ucapan, kendalikan tindakan. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak perlu takut. Ya, kalau orang takut sudah pasti gelisah, itu diliputi kekhawatiran ya. Maka ada lagu-lagu anak sekolah minggu itu, ya jangan takut kalau tidak berbuat salah, jangan malu kalau tidak berbuat jahat begitu ya, malu dan takut gitu. Kurang lebih begitulah itu liriknya lagu-lagu anak sekolah minggu gitu. Ya, begitu saya kira itu Ibu Rita ya. Terima kasih, Bante. Baik, Bapak Ibu, apabila masih memiliki pertanyaan, ini masih ada kesempatan kami berikan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mic atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Selamat siang, Pak Dami, Bante. Ya, selamat siang Ibu Sri ya. Ya, Bante, ini kalau ada orang, ini mungkin lanjutannya pertanyaan tadi, Bante. Ada orang ini, sepertinya orang ini baik, suka dana juga. Tapi pas meninggal itu kok wajahnya itu keruh gitu, itu gimana, Bante? Kalau meninggal? Pas wajahnya itu kok jelek, keruh gitu. Ya, baik, terima kasih Ibu Sri Aniati ya pertanyaannya. Dia sudah sering berbuat baik, Bante, tapi kenapa ketika meninggal ya diasumsikan bahwa wajahnya tidak indah, tidak cantik begitu ya. Namanya tubuh itu secara alami sebetulnya sifat asli dari jasmani itu adalah asubha, tidak indah. Tetapi kalau misalkan Anda berbicara mengenai ekspresi, kok dia tidak tersenyum dan segala macam, ya barangkali pada saat dia meninggal,
itu diliputi oleh nimita, gambaran-gambaran batin yang tidak menyenangkan, atau gambaran-gambaran batin yang buruk, gambaran-gambaran batin yang menimbulkan ketakutan segala macam, sehingga itu terwujud dalam ekspresi wajah yang juga mungkin kurang nyaman untuk dipandang, begitu ya. Meskipun dia sering berbuat baik, meskipun sering berdana, baca parita, bermeditasi, menjalankan sila dan lain sebagainya, tapi kalau kondisi batin atau yang disebut sebagai cuti cita ya, kondisi batin terakhir sebelum seseorang meninggal itu adalah hal-hal yang kurang menyenangkan, barangkali dia pernah melakukan hal yang buruk, ya itu bisa jadi juga pemicunya. Ya, saya kira begitu Ibu Sri Aniati ya. Ya, Ya kalau iya, begitu itu apakah pasti terlahir di alam yang lebih sengsara, Bante? ya, jadi sebetulnya yang menjadi kondisi yang menentukan seseorang itu lahir di alam baik atau alam yang buruk, alam menyenangkan atau alam yang menyengsarakan, itu adalah kondisi pikiran terakhir sebelum seseorang itu meninggal. Jadi kalau pikiran terakhir yang disebut sebagai cuti citanya itu adalah hal-hal yang baik, ya dia terkondisi bisa lahir di alam yang bahagia, di alam yang menyenangkan. Tapi kalau kondisi pikiran terakhirnya itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, gambaran-gambarannya itu adalah hal-hal yang buruk, pikirannya buruk, ya itu bisa terlahir di alam yang menyedihkan, alam menyengsarakan. Kemudian muncul pertanyaan begitu, Bante, kan dia selama ini sudah melakukan kebajikan, masa dia lahir di alam buruk, masa dia lahir di alam menderita? Ya, namanya juga manusia. Ya, pasti juga ada sisi buruknya juga sesekali waktu, gitu ya. Sesekali waktu, gitu. Jadi ketika terakhir sebelum meninggal itu adalah pikiran yang buruk, itu mengkondisikan dia lahir di alam yang menderita, ya seberapa kuat karma yang mendukung dia ini lahir di alam menderita itu. Di zaman Sang Buddha ada satu kisah, saya lupa itu perempuan, dia sering berbuat baik, tapi namanya manusia seperti tadi Bante sampaikan, ada pernah melakukan hal yang buruk, meskipun sekali atau dua kali ya. Nah, ketika sebelum meninggal, pikirannya itu terarah pada hal yang buruk. Ya, jadi muncul gambaran yang buruk, sehingga ketika dia meninggal, dia ini lahir jadi nyamuk. Gitu. Dia lahir jadi nyamuk. Tapi nyamuk ya kita tahu, nyamuk itu jatah usia kehidupannya nggak lama, paling seminggu atau 10 hari. Begitu 10 hari atau seminggu itu sudah habis masa kehidupannya, ya dia kemudian lahir di alam surga. Begitu Bu, ya Ibu Sri ya. Terima kasih Bante, Wandami Bante. Ya, terima kasih. Baik Bante, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir juga Bante pada sesi diskusi ini. Ini Ya, silakan. kolom chat saya bantu bacakan ya Bante. Bante mau tanya, misal minum minuman beralkohol tapi minum sewajarnya untuk kesehatan, apakah termasuk melanggar sila Bante? Ya, jadi terima kasih, ini tadi pertanyaan dari siapa ya, dari kolom chat, dari Sri Linda ya, Ibu Sri Linda ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Sri Linda yang dibantu oleh siapa, Karuniko Lim yang sudah membacakan tadi. Pada dasarnya pelanggaran sila baik dari sila 1 sampai dengan 5 itu ada syaratnya ya, ada syaratnya. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi ya itu bukan satu pelanggaran sila. Kalau misalkan sila kelima ya itu juga ada syaratnya, ada minuman keras, ya kemudian juga ada niat untuk minum minuman keras itu gitu. Kemudian ada usaha untuk meminum minuman itu. Kemudian kita jadi mabuk, kesadaran kita jadi lengah karena usaha kita untuk meminum minuman itu. Gitu.
Ya, jadi kalau niatnya memang untuk mabuk-mabukan, ya itu kalau bisa jangan dilakukan, itu berarti dengan sengaja. Gitu. Tapi kalau tidak dengan sengaja, tidak ada niat, pada dasarnya sila tidak terlanggar begitu. Dan kalaupun Anda minum untuk kesehatan, itu niatnya untuk kesehatan, tidak ada masalah. Apalagi penggunaannya sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan resep. Ya, karena selama ini orang memakai alkohol, ya, memakai alkohol atau meminum alkohol, menggunakan alkohol, memasukkan alkohol di dalam tubuh kita, itu tidak sesuai anjuran dokter. Ya, apalagi yang mereka yang mabuk-mabukan itu harusnya pakainya cuma beberapa mili, ya. Tubuh kita ini harusnya mengkonsumsi berapa mili untuk kesehatan, tapi dia pakainya bisa 1 liter, 1 botol, ya khususnya terbakar lah. Namanya juga minuman keras, gitu. Ya, jadi kalau untuk alasan kesehatan pada dasarnya diizinkan, hanya saja yaitu juga mesti dari anjuran dokter seberapa banyak dosis yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan penyakit yang baru, alih-alih bisa membantu menyembuhkan penyakit yang lama, ya justru nanti akan menimbulkan penyakit yang baru kalau dosisnya tidak sesuai gitu. Dan yang terjadi juga bisa jadi mabuk begitu. Tapi kalau alasan untuk kesehatan, ya asalkan takarannya pas, tidak ada masalah. Tapi kalau takarannya berlebihan, ya itu nanti Anda juga bisa jadi mabuk. Apalagi memang alasannya untuk mabuk dan lain sebagainya. Ya, saya kira begitu pertanyaan dari Bu Sri Linda tadi ya. Terima kasih, Karnikolin, saya kembalikan. Baik, Bante, terima kasih. Ya, untuk sesi tanya jawab pada hari ini kita sudahi karena ada keterbatasan waktu. Selanjutnya kami menyampaikan anumodana kepada Yang Mulia Biku Cirajayo atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Ya, terima kasih. Selanjutnya pengumuman untuk besok hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022, Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma akan diisi oleh Bapak Adi W. Gunawan dengan topik menjaga kedamaian pikiran. Juga Puja Bakti offline Yayasan Samagi Wirya akan dilaksanakan kembali mulai hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Para umat juga bisa menambah kebajikan melalui dana paramita dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Oh iya. Iki apa ya? Tak catat kok. Loh. Selanjutnya, pelimpahan jasa yang diwakili oleh MC dan pemimpin Puja Bakti dipimpin langsung oleh Bante. Bagi umat yang berada di rumah masing-masing, bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah melakukan kebajikan, setelah mengumpulkan jasa-jasa baik pada hari ini maupun di kesempatan yang lain, baik melalui ucapan, pikiran, dan juga tindakan, berikutnya jasa baik yang sudah terkumpul ini silakan ditekadkan untuk dilimpahkan, untuk dikabarkan kepada para makhluk yang membutuhkan limpahan jasa, khususnya para leluhur, dimanapun berada, semoga mereka mengetahui dan turut berbahagia atas kebajikan yang Anda lakukan, baik yang menuangkan air maupun yang tidak menuangkan air, silakan ditekadkan di dalam batin masing-masing. Yatha wariwaha pura paripurenti sakarang ewamewa ito tinang petanang upakapati
Icitang patitang tumhang kip pamewa samijatu sape purentu sangkapa Cando panaraso yatha manicoti raso yatha sapetiyo vivacantu saparoko vinasatu mate bhava tuantarayo sukitika yuko bhava abhivatana silisa nicang buddha pacayino cataro dhammang vatanti ayu anu sukhang balang bhawatu sapamanggalang rakantu sapatewata sapabuddhanu bhavena satasoti bhavantu te bhawatu sapamanggalang rakantu sapatewata sapadhammanu bhavena satasoti bhavantu te Bhavatu sapamanggalang rakantu sapatewata sapasangganu bhavena satasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya penghormatan kepada Bante. Pemimpin puja bakti mengucapkan okasa. Para umat melanjutkan dengan mengucap Wandami Bante, lalu bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Abhivatana silisa nicang buddha pacayino cataro tamang vatanti ayu wano sukhang palang. Sadu, sadu, sadu. Kepada Yang Mulia Biku Chirajayo, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Bante dalam acara sebulan pendalaman Dhamma ini. Kami persilakan Bante jika ingin melanjutkan aktivitas, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan acaranya ya. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Yo, terima kasih. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan,
Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Sotiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.